saya Dwi Kartika Febrianti, dosen dari Stikes Baitur Rahim Jambi. Dikarenakan pandemi COVID-19, maka perkuliahan kita kali ini akan kita adakan secara e-learning. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang diare. Untuk penjelasan selanjutnya, perhatikan slide berikut ini. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar terlalu sering atau terus-menerus. Feses yang keluar saat BAB biasanya encer dan lembek atau cair yang berair. Kalau biasanya orang awam menyebut istilah buang air besar ini sering disebut mencret. Adapun penyebab diare adalah masalah sistem pencernaan. Gangguan pencernaan yang menyebabkan diare, infeksi bakteri, parasit, dan virus. Kuman yang menyerang pencernaan sampai menyebabkan diare adalah bakteri E. coli, salmonella. Parasit dan virus, kuman-kuman tersebut dapat masuk ke dalam pencernaan melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Yang kedua, kerancunan makanan. Makanan yang tidak steril dan terkontaminasi, hal ini terjadi karena racun yang dikeluarkan bakteri menginfeksi organ dalam sistem pencernaan. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan, di mana makanan yang tinggi gula maupun mampu memicu air untuk masuk ke dalam usus dan mengakibatkan tinja menjadi lebih cair. Oleh karenanya, akan lebih baik jika kita membatasi konsumsi gula maupun pemanisan buatan. Sebab diare yang berikutnya yaitu lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor dapat membuat bakteri mudah berkembang. Gejala diare. Tanda-tanda awal dari penyakit diare pada bayi dan anak. Anak menjadi lebih gelisah, cengeng, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang, kemudian akan timbullah gejala diare. Seseorang yang dikatakan mengalami gejala alias mencret ketika tiba-tiba jadi buang air besar lebih sering dari biasanya. Selain perubahan frekuensi BAB, gejala diare yang juga umum terjadi feses lembek, sakit perut, kram perut, mual muntah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, demam, dehidrasi, adanya feses dalam darah, feses yang dihasilkan lebih banyak dan terus-menerus ke toilet. Cara mengatasi diare pada bayi. Jika diare disebabkan oleh virus, maka sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan cairan yang penting, garam dan mineral. Berikan ASI lebih banyak untuk si bayi. Terus cara mencegahnya, yang pertama mencuci tangan. Semua orang yang berkontak dengan bayi sebaiknya selalu mencuci tangan terlebih dahulu selama 20 detik. Ibu sebaiknya mencuci tangan si bayi juga. Cairan pembunuh kuman, pastikan untuk selalu membersihkan alas pengganti popok bayi. Mainan dan permukaan lain yang biasakan yang disentuh bayi si kecil dari kuman. Salah satu cara terbaik untuk mencairkan area adalah dengan cairan pembunuh kuman. Jika bayi mengalami hal-hal di bawah ini, misalnya muntah-muntah yang bersamaan dengan diare, mengalami diare yang parah yang berlangsung selama beberapa hari, tidak menghasilkan popok basah, memiliki diare yang mengandung darah atau lendir, sebaiknya segera dibawa ke dokter. Adapun cara penurunan diare. Penurunan diare terdiri dari dua, yaitu yang pertama, penurunan secara langsung. Penyakit diare dapat ditularkan dari orang satu ke orang lain secara langsung melalui fekal sampai ke oral. Dengan media penularan utama adalah makanan atau minuman yang terkontaminasi agen penyebab diare. Penderita diare berat akan mengeluarkan kuman melalui tinja. Jika pembuangan tinja tidak dilakukan pada jamban tertutup, maka akan berpotensi sebagai sumber penularan. Yang kedua, penularan secara tidak langsung. Penyakit diare dapat juga ditularkan secara tidak langsung melalui air. Air yang tercemar kuman bila digunakan orang untuk keperluan sehari-hari tanpa direbus atau dimasak terlebih dahulu, maka kuman akan masuk ke tubuh orang yang memakainya, sehingga orang tersebut dapat terkena diare. Yang selanjutnya adalah tidak mencuci tangan setelah BAB. Komplikasi yang bisa terjadi akibat diare
gangguan pencernaan ini dapat cepat sembuh dengan perawatan yang tepat. Namun, jika terus dibiarkan, komplikasi diare yang paling mungkin terjadi adalah yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi meliputi dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Dehidrasi ringan terdapat tanda atau gejala lebih dari keadaan umumnya. Mata terlihat normal, rasa hausnya normal, minum biasa, dan turgor kulit kembali cepat. Dehidrasi sedang, keadaan umumnya terlihat gelisah, rewel, mata terlihat cekung, haus, dan merasa ingin minum banyak, dan turgor kulitnya kembali lambat. Sedangkan dehidrasi berat, keadaan umumnya terlihat lesu, lunglai, tidak sadar, mata tidak cekung, dan turgor kulit kembali sangat lambat, kurang dari 2 detik. Hipernatremia biasanya terjadi pada diare yang disertai muntah. Menurut penelitian jurnalis menemukan bahwa 10,3% anak yang menderita diare akut dengan dehidrasi berat mengalami hipernatremia. Yang ketiga, hiponatremia. Hiponatremia terjadi pada anak yang hanya minum air putih saja atau hanya mengandung sedikit garam. Sering terjadi pada anak yang mengalami infeksi, segela, atau malnutrisi berat dengan edema. Yang keempat, hipokalemia. Hipokalemia terjadi karena kurangnya kalium selama dehidrasi. Yang menyebabkan terjadinya hipokalemia ditandai dengan kelemahan otot, peristaltik usus berkurang, gangguan fungsi ginjal, dan aritmia. Yang terakhir adalah demam. Demam sering ditemui pada kasus diare. Biasanya demam timbul jika penyebab diare berinvasi ke dalam sel epitel usus. Bakteri yang masuk ke dalam tubuh dianggap sebagai antigen oleh tubuh. Bakteri tersebut mengeluarkan toksin, lipopolisakarida, dan membran sel. Sel yang bertugas menghancurkan zat-zat toksit atau infeksi tersebut adalah neutrofil dan makrofag dengan cara fagositosis. Sekresi fagosik menginduksi timbulnya demam. Cara penanganan diare: mengganti cairan yang keluar dengan cara memberikan air putih yang masak. Jadi kita harus memasak dulu airnya. Yang kedua, cairan dari bahan makanan seperti sup, air tajin, dan minuman, yogurt. Teruskan pemberian ASI bagi bayi yang kurang dari 6 bulan. Sebagai tambahan, berikan larutan oralit atau air putih masak. Terus larutan oralit atau larutan gula garam. Penjelasan materi tentang diare pada hari ini. Diare merupakan gangguan pencernaan yang dapat sembuh dengan perawatan yang tepat. Untuk lebih memahami materi tentang diare, Ibu memberikan tugas berupa resume dan mencari jurnal yang terkait tentang diare. Tugas ini dikumpul paling lambat 5 hari setelah kuliah ini berlangsung. Tugas dikirim melalui email yaitu yukartika@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.